Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa salah satu pekerjaan rutin di kebun saat musim gugur yang paling kita kenal sebenarnya adalah sabotase terhadap panen Anda di masa depan? Ya, betul sekali. Kegiatan mencangkul atau mengolah tanah yang persis seperti yang dilakukan kakek dan ayah kita. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa menggarap tanah di bulan September justru membunuh kesuburannya. Dan saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat skop Anda dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Tradisi mengolah tanah di musim gugur berakar dalam di masa lalu. Dulu, ini adalah cara untuk memerangi gulma dan hama pada tanah yang keras dan baru dibuka. Diyakini bahwa embun beku akan membantu memecah gumpalan tanah dan hama akan mati membeku. Saat itu, hal ini adalah sebuah kebutuhan yang mutlak. Namun hari ini, ketika kita tahu jauh lebih banyak tentang tanah, metode ini terasa seperti operasi jantung dengan menggunakan kapak. Tanah bukan sekadar tanah belaka, ia adalah organisme hidup. Dan sekarang, kita akan menyelami mikrokosmos ini untuk melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Baiklah, mari kita mulai dari hal yang paling penting, fondasinya. Kesalahan pertama dan mungkin paling fatal dari proses penggemburan tanah di musim gugur adalah hancurnya struktur tanah secara total. Bayangkan tanah yang sehat dan hidup. Ini bukan sekadar kumpulan partikel mineral, melainkan sebuah rumah bertingkat yang sangat kompleks, dibangun oleh alam itu sendiri. Di dalamnya, ada jutaan saluran dan pori-pori mikroskopis yang selama bertahun-tahun telah dibentuk oleh akar-akar tumbuhan, cacing tanah, dan berbagai mikroorganisme. Struktur inilah yang membuatnya mirip spons. Ia memungkinkan tanah bernapas dengan menyerap oksigen dan minum dengan menampung kelembapan air hujan. Sekarang bayangkan, ke dalam dunia yang tertata sempurna ini, tiba-tiba sebilah sekop atau cangkul masuk dengan paksa. Setiap kali satu gumpal tanah dibalikkan, itu seperti gempa bumi bagi dunia di bawahnya. Kita menghancurkan kapiler-kapiler vital itu, meruntuhkan terowongan, dan memutus semua sambungan yang ada. Alih-alih menjadi spons yang mampu bernapas, yang kita dapatkan adalah massa yang tak berbentuk dan padat. Seluruh arsitektur kompleks yang dibangun alam selama bertahun-tahun ini hancur lebur dalam sekejap mata. Akibatnya, di musim semi, setelah diguyur hujan, tanah seperti itu akan berubah menjadi kerak yang sangat keras. Kerak ini bahkan sulit ditembus oleh gulma sekalipun, apalagi tunas tanaman budidaya yang masih rapuh dan lembut. Mari kita selami lebih dalam dan berbicara tentang penghuni rumah yang rusak ini. Di lapisan tanah bagian atas, sekitar 10 hingga 15 cm, di mana udara berlimpah, kehidupan benar-benar bergolak. Disinilah bakteri aerobik tinggal. Ingat kata ini, aero berarti udara. Oksigen sangat penting bagi para pekerja kecil ini. Mereka adalah koki sejati bagi tanaman kita. Merekalah yang menguraikan semua bahan organik, mulai dari daun-daun gugur hingga akar-akar mati, menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman. Merekalah yang menciptakan kesuburan tanah. Namun lebih dalam lagi, di mana oksigen hampir tidak menembus, hiduplah saudara mereka, bakteri anaerobik. Bagi mereka, oksigen justru adalah racun mematikan. Dan mereka punya tugas-tugas pentingnya sendiri di kedalaman sana. Apa yang terjadi ketika kita mencangkul dan membalik lapisan tanah? Kita menciptakan bencana yang sesungguhnya. Koki aerobik itu kita kubur hidup-hidup ke dalam tanah, di mana mereka mati lemas karena kekurangan udara. Sementara itu, para penghuni kedalaman, bakteri anaerobik, justru kita buang ke permukaan, di mana mereka mati karena oksigen. Pada dasarnya, dengan tangan kita sendiri, kita mensterilkan tanah, melakukan pemusnahan massal terhadap penghuni terpentingnya. Mari kita lanjutkan. Siapa lagi yang kita temukan di permukaan setelah menggali tanah? Tepat sekali, para penolong utama kita, cacing tanah. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar penghuni biasa.
Mereka adalah insinyur dan ahli agronomi dunia tanah. Setiap cacing adalah pabrik kecil yang menghasilkan kascing, atau sering disebut vermikompos, pupuk organik paling berharga. Dengan mengolah tanah dan bahan organik, mereka memperkayanya dengan enzim dan nutrisi penting. Dan lubang-lubang yang mereka buat adalah saluran drainase dan aerasi yang sempurna, yang mereka sediakan untuk kita secara cuma-cuma. Mereka menggemburkan tanah jauh lebih baik dan lebih dalam dari sekadar sekop manapun, tanpa merusak struktur keseluruhannya. Lalu, apa yang kita lakukan saat menggali tanah? Kita tanpa belas kasihan melemparkan mereka ke permukaan. Kita menghancurkan rumah-rumah mereka, terowongan-terowongan mereka. Dan mereka, bersama dengan kokon-kokon mereka, yang seharusnya melahirkan generasi pekerja baru, menjadi mangsa empuk bagi burung dan mati karena terpapar cuaca ekstrim. Setiap ayunan sekop berarti mengurangi jumlah pasukan ahli agronomi gratis kita. Ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah tindakan perusakan yang nyata. Sekarang, mari kita bahas tentang air dan kelembapan, yang merupakan elemen vital bagi kehidupan tanaman. Tanah yang sehat dan tidak terganggu memiliki sifat yang menakjubkan, kapilaritas. Ingatkan bagaimana air bisa merambat naik di dalam sebuah tabung tipis. Nah, tanah pun bekerja dengan prinsip yang sama. Jutaan saluran mikroskopis yang terbentuk oleh akar tanaman dan aktivitas cacing tanah menciptakan satu sistem kesatuan. Melalui sistem ini, kelembapan dari lapisan tanah yang lebih dalam merambat naik langsung menuju akar tanaman. Ini adalah sistem pengairan otomatis alami yang sangat membantu menyelamatkan tanaman kita di musim kemarau. Sistem ini bekerja layaknya sumbu pada lampu minyak tanah, terus-menerus menyuplai kelembapan ke lapisan tanah paling atas. Lalu, apa yang terjadi ketika kita mencangkul atau menggemburkan tanah secara berlebihan? Kita memutuskan jaringan kapiler-kapiler ini. Kita memutus sumbu alami tersebut. Seluruh sistem pengairan alami ini pun jadi rusak total. Akibatnya bahkan setelah hujan deras sekalipun, lapisan tanah paling atas akan mengering jauh lebih cepat karena kelembapan dari kedalaman tidak bisa lagi merambat naik. Pada akhirnya, kita sendirilah yang menciptakan masalah ini, membuat tanaman kita terus-menerus kehausan, dan kita sendiri harus repot menyiram tanpa henti dengan gembor atau selang. Kita membuang-buang air, waktu, dan tenaga hanya untuk memperbaiki apa yang sebenarnya kita rusak sendiri. Siap-siap untuk kejutan yang paling ironis. Coba deh, pikirkan. Kenapa kebanyakan orang menggali tanah di kebun mereka? Tentu saja, untuk menyingkirkan gulma. Orang-orang percaya bahwa dengan membalikkan lapisan tanah, kita mengubur benih-benih gulma itu jauh ke dalam, di mana mereka tidak bisa berkecambah. Kedengarannya logis, bukan? Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Di setiap sentimeter kubik tanah, terutama di bagian dalamnya, tersimpan bank benih gulma yang sangat besar. Benih-benih ini bisa tertidur pula selama puluhan tahun, menunggu waktu yang tepat. Mereka ibarat bom waktu. Ketika kita melakukan penggalian tanah yang dalam, kita bekerja seperti bajak yang mengangkat benih-benih yang sedang tidur itu dari kegelapan ke permukaan, menuju cahaya, kehangatan, dan kelembapan. Kita justru menciptakan kondisi yang sempurna bagi mereka untuk berkecambah. Intinya, kita sendiri yang menanam gulma di kebun kita untuk tahun berikutnya. Dan saat musim semi tiba, kita terheran-heran, dari mana datangnya gulma sebanyak ini? Padahal itu adalah panen kita sendiri, yang dengan begitu rajin kita tanam di musim gugur dengan bantuan sekop. Alih-alih memerangi gulma, kita malah membantu mereka, dan bahkan menghabiskan energi kita untuk itu. Paradoks, bukan? Elemen penting berikutnya yang kita musnahkan adalah humus. Humus atau bahan organik adalah emas hitam bagi tanah, inti dari kesuburan itu sendiri.
Ini bagaikan gudang penyimpanan yang menampung semua nutrisi penting bagi tanaman. Secara alami, di hutan atau padang rumput, bahan organik seperti daun-daun kering dan rumput yang mati akan terurai perlahan di permukaan. Proses ini berlangsung secara bertahap, memastikan nutrisi dilepaskan sedikit demi sedikit, tepat saat dibutuhkan oleh tanaman. Namun, apa yang terjadi ketika kita mengolah tanah dengan cara mencangkul atau membajak? Kita mengambil bahan organik yang seharusnya terurai perlahan di permukaan itu, lalu menguburnya jauh ke dalam tanah, sambil secara bersamaan mengisi tanah dengan oksigen. Ini ibaratnya seperti menambah kayu bakar ke dalam tungku dan membuka penuh lubang udaranya. Dimulailah proses oksidasi yang intensif, atau sederhananya bisa kita sebut pembakaran humus. Lapisan subur tanah secara harfiah terbakar habis di depan mata kita, berubah menjadi gas karbon dioksida yang kemudian menguap ke atmosfer. Setiap tahun kita melakukan pengolahan seperti ini, lapisan subur tanah akan semakin menipis dan tanah pun menjadi semakin tidak subur. Kita dengan cepat menguras habis cadangan nutrisi yang telah dikumpulkan alam selama bertahun-tahun. Mari kita bayangkan apa yang terjadi pada lahan yang sudah digarap di musim dingin. Tanah yang gersang dan gembur itu menjadi sangat rentan di hadapan elemen alam. Ia tidak lagi memiliki lapisan pelindung alami berupa rumput atau dedaunan kering yang jatuh. Disinilah erosi mulai bekerja. Pertama, angin datang. Angin berhembus melintasi lahan terbuka dan, seperti penyedot debu, ia menerbangkan partikel tanah yang paling halus, ringan, dan yang terpenting, paling subur. Itulah humus yang baru saja kita singgung. Ini disebut erosi angin. Selama musim dingin, beberapa sentimeter dari lapisan tanah paling berharga bisa terbawa angin dari lahan tersebut. Kemudian datanglah air. Air tanpa hambatan, mengalir bebas di permukaan tanah yang sudah digarap. Ia melarutkan sisa-sisa nutrisi dan menghanyutkannya ke selokan terdekat. Ini disebut erosi air. Alih-alih menimbun kelembaban dan kesuburan, kebun kita justru kehilangannya dengan cepat. Kita dengan tangan sendiri menciptakan gurun di lahan kita, membiarkannya telanjang dan tak terlindungi dari terpaan angin dan air. Banyak penganut metode penggalian tanah yang berlebihan percaya pada mitos pembekuan tanah. Mereka berpendapat, saya akan membiarkan tanah dalam gumpalan-gumpalan besar. Nanti di musim dingin, embun beku akan memecahkannya, sehingga saat musim semi tiba, tanah akan gembur dan remah. Namun, dalam praktiknya, kenyataan seringkali jauh berbeda. Metode ini mungkin hanya sedikit efektif pada jenis tanah liat yang sangat berat, dan itu pun tidak selalu. Dalam kebanyakan kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Tanah yang sudah kehilangan struktur alaminya, yang dibalik dan dicabut dari sistem kapiler esensialnya, saat musim semi tiba justru berubah menjadi massa padat yang mengeras. Setelah salju mencair dan diguyur hujan musim semi, tanah itu akan memadat dan mengering, lalu membentuk lapisan kerak keras di permukaan, persis seperti aspal. Tunas-tunas tanaman muda yang rapuh tidak sanggup menembus kerak ini. Kekuatan mereka tidak mencukupi. Akibatnya, kita mendapati tunas yang tumbuh tidak baik, tanaman yang lemah, dan tentu saja hasil panen yang rendah. Alih-alih mendapatkan tanah gembur yang dijanjikan, kita justru berhadapan dengan beton yang harus kita lawan sepanjang musim panas, dengan terus-menerus melonggarkannya menggunakan cangkul. Sekarang, mari kita bicara tentang dunia yang tak terlihat, tentang sekutu rahasia tumbuhan, yaitu miselium. Miselium sebenarnya adalah jaringan jamur, untayan benang jamur yang sangat halus, yang menyebar di seluruh tanah yang sehat. Jaringan ini membentuk simbiosis dengan akar sebagian besar tumbuhan, yang kita sebut mikoriza. Bagaimana cara kerjanya? Jaringan jamur, yang ratusan kali lebih halus dan lebih panjang dari akar, mampu menembus ke tempat yang tidak bisa dijangkau akar. Ia mendapatkan air dan nutrisi yang sulit diakses tumbuhan, seperti fosfor.
Sebagai gantinya, tumbuhan berbagi gula yang dihasilkannya melalui fotosintesis dengan jamur. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan. Jaringan bawah tanah ini tidak hanya memberi makan, tetapi juga melindungi tumbuhan dari penyakit. Lalu, apa yang dilakukan cangkul? Cangkul, seperti pisau raksasa, memotong dan mencabik jaringan hidup ini menjadi potongan-potongan kecil yang tidak lagi berfungsi. Kita merusak internet bawah tanah ini, merampas sekutu terpenting dari tumbuhan kita di masa depan. Memulihkan jaringan seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Setiap kali kita menggali tanah, itu adalah langkah mundur dalam membangun ekosistem kebun yang sehat dan kuat. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan alih-alih mencangkul? Bagaimana cara mempersiapkan kebun kita dengan benar tanpa harus mengolah tanah? Jawabannya ada pada alam itu sendiri. Coba perhatikan, hutan atau padang rumput alami yang tak tersentuh. Di sana, tidak ada seorang pun yang pernah mengolah tanahnya. Namun tanahnya selalu gembur, lembab, dan luar biasa subur. Apa rahasianya? Rahasianya terletak pada penutupan tanah yang berkelanjutan. Alam tidak pernah membiarkan tanahnya telanjang atau terbuka. Secara alami, ia menyelimuti tanah dengan lapisan tebal dedaunan kering yang berguguran dan rumput mati. Inilah yang kita kenal sebagai mulsa. Tugas kita adalah meniru metode cerdas ini. Daripada mengambil cangkul, ambillah garu dan gerobak dorong Anda. Tutuplah bedengan kebun Anda dengan apapun yang tersedia. Rumput potongan, jerami, dedaunan kering dari pohon yang sehat, ranting yang dicacah, atau kompos. Lapisan mulsa ini, layaknya selimut, akan melindungi tanah dari kekeringan ekstrim, pengikisan angin, dan erosi. Ketika tiba waktunya, mulsa ini juga akan menjadi sumber makanan yang luar biasa bagi teman-teman kita, cacing tanah dan mikroorganisme tanah, yang kemudian akan mengubahnya menjadi humus yang tak ternilai harganya. Ada satu lagi cara yang luar biasa untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga secara aktif meningkatkan kualitas tanah setelah panen utama. Metode ini dikenal sebagai penanaman tanaman penutup tanah, atau sering disebut pupuk hijau. Tanaman penutup tanah adalah jenis tanaman yang kita tanam, bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan demi memberikan manfaat langsung bagi kesuburan dan kesehatan tanah itu sendiri. Setelah panen tanaman utama, biasanya sekitar akhir Agustus atau September, Anda bisa menanam berbagai jenis tanaman penutup tanah di lahan kosong. Pilihlah seperti mustar, facelia, gandum hitam, eri, oat, atau vetch. Tanaman-tanaman ini memiliki sistem perakaran yang kuat, yang mampu menembus jauh ke dalam tanah. Mereka menggemburkan dan memperbaiki struktur tanah jauh lebih baik dari penggunaan sekop. Cara kerja mereka lembut namun sangat efektif, menciptakan pori-pori halus, kapiler yang vital untuk sirkulasi air dan udara di dalam tanah. Biomasa hijaunya, baik dibiarkan membusuk secara alami di lahan atau dipotong lalu dijadikan mulsa, akan menjadi sumber bahan organik yang sangat berharga. Selain itu, tanaman penutup tanah ini juga efektif menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah dari erosi, serta memperkaya tanah dengan nitrogen dan berbagai unsur hara bermanfaat lainnya. Ini adalah strategi yang sederhana, hemat biaya, dan luar biasa efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa membutuhkan kerja keras fisik yang berlebihan. Mari kita simak keuntungan yang nyata ini. Dengan tidak lagi melakukan penggalian tanah di musim gugur yang tidak perlu dan justru merusak, Anda akan menghemat jumlah yang luar biasa dari sumber daya paling berharga, waktu dan tenaga Anda. Bayangkan berapa banyak jam, bahkan seluruh akhir pekan, yang Anda habiskan untuk pekerjaan berat dan monoton ini, sambil membungkuk memegang sekop. Padahal, waktu itu bisa Anda manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, menekuni hobi favorit, atau sekadar bersantai di kebun, menikmati indahnya alam di musim gugur. Beralih ke metode berkebun alami bukan hanya bentuk kepedulian terhadap tanah, tetapi juga terhadap kesehatan Anda sendiri. Pekerjaan di kebun pun tidak lagi terasa seperti kerja paksa,
melainkan berubah menjadi aktivitas yang ringan, menyenangkan, dan kreatif. Anda mengeluarkan lebih sedikit tenaga, namun mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Inilah yang dinamakan kebun pintar yang sesungguhnya. Dan akhirnya, inilah inti filosofis yang paling penting. Dengan tidak lagi membajak tanah, Anda secara mendasar mengubah cara Anda berinteraksi dengan bumi. Anda berhenti menjadi penakluk yang berusaha menundukkan alam dengan paksa, merusaknya, dan memaksanya bekerja sesuai aturan Anda sendiri. Sebaliknya, Anda menjadi mitra dan pembantunya. Anda mulai memahami proses-proses mendalam yang terjadi di dalam tanah dan bertindak selaras dengannya. Anda tidak merusak, melainkan menciptakan. Anda tidak memerangi alam, melainkan bekerja sama dengannya. Anda membantu tanah menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih subur. Sebagai balasannya, tanah akan memberikan panen yang melimpah dan, yang terpenting, hasil yang benar-benar organik. Ini bukan sekadar teknik pertanian. Ini adalah investasi untuk masa depan kebun Anda, kesehatan keluarga Anda, dan kelestarian planet kita. Dan inilah dia, titik baliknya yang besar. Selama puluhan tahun, kita menganggap aktivitas menggali tanah di musim gugur sebagai bentuk kepedulian terhadap lahan. Kita menguras tenaga, membungkukkan badan, berpikir kita melakukan hal yang baik. Tapi kenyataannya, kita justru memerangi kehidupan itu sendiri yang ada di bawah kaki kita. Kita merusak rumah bagi mikroorganisme, memutus jaringan jamur yang vital, dan membuat cacing tanah mati. Pekerjaan terberat di musim gugur ini ternyata bukan hanya tidak berguna, tapi justru merugikan. Menyadari hal ini, semuanya berubah. Ternyata cara terbaik untuk membantu kebun kita adalah dengan membiarkannya saja, dan hanya sedikit membantu alam dengan menutupi tanah menggunakan bahan organik. Pekebun yang malas, dalam kasus ini, justru adalah pekebun yang paling bijaksana. Intinya, kesimpulan utamanya sederhana. Jangan menggali tanah di musim gugur. Sebagai gantinya, mulsa, tanam pupuk hijau, dan biarkan alam melakukan pekerjaannya. Dengan begitu, Anda akan menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, menghemat tenaga, dan mendapatkan panen melimpah tahun depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apakah Anda masih menggali kebun di musim gugur atau sudah beralih menjadi pekebun malas yang bijak? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi.